Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Kramat Channel. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin kembali sharing. Saya ingin kembali sharing tentang pusaka. Ya memang pusaka, channel kita ini kan membahas pusaka ya. Nah, tema yang insya Allah saya angkat kali ini adalah bagaimana cara si pusaka tersebut bekerja atau bertuah kepada pemiliknya. Ya. Nah, bagaimana caranya si pusaka tersebut bekerja kepada pemiliknya? Bukan sebaliknya ya. Jadi pusaka itu bermanfaat atau bertuah kepada si pemiliknya. Nah, bagaimana ulasannya? Tentunya saya harapkan dukungannya buat rekan-rekan semua yang baru nyampe di channel ini ya, untuk kesediaannya menekan tombol like and subscribe serta share ke seluruh alam semesta, baik itu alam gaib, alam nyata, alam malaikat, alam barzah, dan alam lain-lainnya. Ya, saksikan terus video ini. Go! Oke, rekan-rekan semuanya yang muda yang berpusaka, tentunya kalau kita berbicara pusaka tidak asik apabila kita tidak membahas kepada jero-jeroannya ya gitu. Nah, tema yang saya akan angkat ya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sebilah pusaka atau sebuah pusaka, baik itu keris maupun tombak dan pedang dan lain-lain. Ya, pusaka intinya bagaimana sebuah pusaka itu bekerja membantu kepada si tuannya atau si pemiliknya. Nah, gitu kan. Selama ini ada misalnya gini, ada orang memiliki pusaka tapi enggak nyampe-nyampe tuahnya. Ya, di pembahasan yang lalu juga saya udah pernah itu ngebahas itu. Faktor-faktor yang menyebabkan si pusaka tersebut macet tuahnya itu udah saya bahas. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana si pusaka tersebut ya berfungsi membantu. Nih, pusaka tersebut berfungsi membantu kepada si pemiliknya. Ya. Kita ngerasainnya bagaimana? Gitu. Tentunya buat rekan-rekan yang sudah ada penyatuan terhadap energi pusakanya itu pasti akan lebih cepat. Itu otomatis sudah. Artinya gini, sampai sudah rekan-rekan semua sudah bersinergi dengan pusakanya. Ya, bersinergi itu dalam artian ya kayak kita punya teman atau punya sahabat baru, kita bekerja sama misalnya dalam sebuah usaha, kita ngeblend bersinergi ya dalam menjalankan usaha tersebut sehingga bisa mencapai tujuan atau target yang ingin kita capai. Nah, kepada pusaka itu juga sama. Jadi contoh gini, pusakanya nih, nah ini aja lah. Nah, nih, ini pusaka juga artinya baru saya dapat. Jadi bagaimana si pusaka ini, ya, yang pusaka yang baru ini bisa nyampe tuahnya, bisa membantu ke saya agar apa yang jadi hajat saya tuh bisa terlaksana. Nah, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa menggerakkan energi yang ada di dalam pusaka ini untuk membantu kepada hajat saya.
Ya, gitu. Jadi bukan lantaran gua pegang keris ini, lantas keris ini goyang-goyang dia bantuin gua, bukan seperti itu. Atau kodam bantuin gua langsung, bukan seperti itu. Ya, jadi kita mempercayai bahwasanya di dalam sebilah pusaka itu ada energi. Ya, energi itu macam-macam. Energi aslinya apa sama kodamnya. Ya, kalau gua nggak memungkiri itu emang ada. Nah, tentunya sang empu dulu membuat pusaka ini tentu ada maksud dan tujuannya, ya, gitu. Nah, yang mau kita bahas itu adalah bagaimana si pusaka ini bekerja membantu saya sebagai pemiliknya, sehingga apa yang menjadi hajat saya, apa yang menjadi goal saya atau tujuan saya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya sarana pusaka ini. Ya. Nah, gitu. Jadi ini contoh. Ini pusaka yang baru saya dapat. Udah sempat saya tayuh dan alhamdulillah saya sudah mengetahui tuah dan fungsinya, ya, sama siapa yang mendiami di dalamnya, gitu, ya. Nah, jadi pusaka ini insya Allah tuahnya adalah untuk kerejekian, ya, untuk kerejekian tuahnya. Tuh. Nah, bagaimana dia membantu nih? Dia membantu saya pusaka ini. Jadi ciri-cirinya, ya rekan-rekan semua, apabila kita sudah menyatu dengan energi si pusaka tersebut, entah itu yoni, entah itu kodamnya, ya, kita sudah bisa menyatu. Biasanya ketika kita dalam kondisi yang artinya membutuhkan energi tersebut, tiba-tiba kita dapat kemudahan. Contoh nih, misalnya kita sedang di pekerjaan menghadapi posisi yang tertekan. Di pekerjaan menghadapi posisi yang tertekan, ditekan target, ditekan lagi upah mesti dibayar. Misalnya dagangan atau marketing mesti tercapai target kita. Nah, biasanya dengan tuah tertentu di dalam sebilah pusaka itu, misalnya gini, tuah kerejekian itu apa aja sih? Biasanya kulit semongko, wos utah, terus pendaringan kebak, terus apa, setro banyu, apalagi pokoknya banyak ya tuah kerejekian. Ini saya baru bicara tuah kerejekian. Nah, biasanya tuah kerejekian itu nanti dia itu biasanya utamanya dapur brojol, biasanya dia itu nanti gini, rekan-rekan yang saya rasakan manfaatnya. Ketika saya menghadapi sebuah kesulitan, ya, saya memohon minta berdoa kepada Allah, ya Allah, ini gimana ini ngerjain ini, sementara saya udah dikejar-kejar target, tapi di lapangan barang-barang belum siap semua. Ya tentu kita kan syariat tetap menjalankan, kita telepon ke si orangnya nih yang punya material, lu gimana sih, barang kok belum dikirim, segala macam. Nah, dihubungi susah apa segala macam. Nah, ini udah tinggal kita ngomong aja sama dia nih ngomong sama dia gitu. Lu gitu. Istilahnya kalau rekan-rekan sudah menyatu dengan energinya, bahasanya kayak kita ke teman kita aja. Lu bantuin gue. Coba lu lu hubungin orang itu, ya, ini secara manusia ngomongnya, ya. Lu hubungin orang itu supaya orang itu cepet kirim barangnya karena gue udah perlu untuk dipasang besok. Nah, seperti itu. Tapi tentu dengan tata cara kita kepada pusaka bagaimana, kan saya udah ngajarin waktu itu, ya. Tata cara kita bagaimana gitu. Ya, tentu itu ya, kita ada tawasul. Ya, terus kita mohon minta kepada Allah untuk menggerakkan energi pusaka ini, ya, agar tuah yang ada di dalamnya ini berfungsi kepada kita. Nah, itu nanti tiba-tiba rekan-rekan semua, ya, ini makom orang kan beda-beda tingkatannya, ya, tiap orang ini beda-beda. Itu insya Allah dalam waktu yang berdekatan, nah, ini ada aja jalannya. Gitu, tiba-tiba ada jalannya.
Seperti rekan-rekan semua yang mempercayai adanya keris panimbal sebagai keris pemanggil. Apapun pamor di dalamnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, terus misalnya nih, misal lagi yang pamor kerjekian. Itu contoh proyek. Misalnya gini. Kita ada kesulitan lah, nggak punya duit. Misalnya, saya kan orang swasta ya, mungkin kalau rekan-rekan bidang pekerjaan lain, ada yang jasa, dagang segala macam. Nah, biasanya itu rekan-rekan semua, biasanya nanti rekan-rekan tuh dimudahkan, artinya gini, kalau bergerak di bidang jasa, ujuk-ujuk tuh ada aja nanti yang datang. Ya, itu lantaran apa? Karena pusakanya, ya bisa begitu, bisa tidak. Karena intinya kita berpusaka ini kan bukan minta pusaka, tapi mintanya sama siapa? Mintanya tetap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya saya bilang orang memiliki pusaka pasti motivasi spiritualnya terbangun. Karena apa? Sudah meyakini, mempercayai bahwasanya pusaka ini isinya doa. Ya kalau doa namanya isinya doa, berarti kita mohon minta sama Allah atau Tuhan Yang Maha Esa dengan cara apa? Ya dengan cara doa. Ya, bukan lantaran kita punya ini kita simpen terus dia tiba-tiba datang sini, gue juga mau kalau begitu. Enggak, tetap syariatnya mah tetap mesti kita kerjain. Kita usaha dan berdoa. Ya, tentu orang berusaha terus doa enggak, berarti sombong. Orang berdoa mulu, usaha enggak, orang malas. Ya, jadi tetap syariatnya ya kita memiliki pusaka ya dengan tuah atau doa kerejekian, tapi kita tetap harus yang namanya usaha, bekerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Rekan-rekan paham ya? Kalau nggak paham, lu tanya sama gue, ntar lu telepon ke. Ya, nih kita lihat sekarang pusakanya. Oh iya, kalau di teman-teman YouTube sebelum dibuka pusakanya dibahas dulu. Nih, ini Ladrang Madura, ya. Ladrang Madura, ya pokoknya ini Ladrang Madura gitu, ya, tuh seperti ini. Tuh seperti ini. Nah, ini mendak ini dedar. Ya, dedarnya apa namanya nih? Donoreko. Nah, seperti ini. Ini full ukiran sampai ke bawah, rekan-rekan, ini full ukiran sampai ke bawah. Ya. Nah, seperti ini, bagus. Ini dari kayu kemuning ya, kayu kemuning. Nah, kalau rekan-rekan mau apa namanya? Ada yang mau mesen model kayak gini, ayo mesennya. Ya, enggak, pokoknya ini harganya terjangkau lah. Ya, nah, kalau ada yang mau mesen, harganya terjangkau ya, lo ntar telepon gue lah, gampang. Apalagi kalau kita mesen bareng-bareng gitu, saya mesen, Anda mesen gitu. Ya, nah ini kayak gini. Oke, kita lihat pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pusakanya. Panjangnya kurang lebih 40 cm lah. Kurang lebih ya. Tuh. Kayak gini. Pamornya ini ya mungkin kulit semongko lah gitu. Kulit semongko ya. Kalau rekan-rekan di Madura mungkin bilangnya Brahmawatu. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi ya gitu. Mohon maaf kalau saya salah dalam pembacaan pamor. Ya, ini dia. Kerisnya seperti ini. Ya lumayan lah. Untuk orang seperti saya lumayan. Buat saya ini udah bagus gitu ya. Maka saya kemampuannya cuma di sini. Cuma begini kemampuannya. Ya, contoh nih. Jadi gini, ini pamor buat saya, ini adalah pamor kerejekian. Terus kalau misalnya ujuk-ujuk saya sampai jadi nganggur, geblek bro. Ini berarti ini nggak berfungsi. Kalau tiba-tiba saya sampai wah parah banget nggak punya duit misalnya gitu ya, gitu. Ini berarti nggak berfungsi, something wrong. Berarti ini tuahnya nggak bekerja, macet alias macet. Ya.
Gitu. Jadi kalau kita memiliki ini, maka insya Allah kita akan tersugesti atau tergerak atau termotivasi, ya, atau mendorong kita untuk lebih kreatif dalam berusaha, dalam berikhtiar. Nah, itu inti esensinya. Ya, jadi ketika kita memiliki sebilah pusaka yang berpamor kerejekian, yang artinya untuk mendatangkan atau mendatangkan kemakmuran lah, mendatangkan kerejekian, memudahkan urusan, karena ini kan dapurnya brojol, insya Allah, memudahkan urusan, melancarkan urusan, gitu. Jadi ketika kita berikhtiar, bersyariat, atau dalam arti kata kita bekerja, itu insya Allah dengan adanya sarana pusaka ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, rekan-rekan. Boleh mempercayai, boleh tidak, itu saya kembalikan kepada rekan-rekan semua. Ya, tapi insya Allah yang saya rasakan seperti itu. Ketika kita memiliki sebilah pusaka yang berpamor kerejekian atau isi doanya itu tentang kerejekian, maka itulah yang nanti akan terjadi pada kita. Ya. Nah, bagaimana pusaka itu bekerja? Yaitu tadi, kita akan terbangun motivasi kita, kreativitas kita, ya, daya cipta kita, sehingga kita lebih lagi untuk berikhtiar atau berusaha atau bekerja. Nah, tentu apabila kita lebih banyak bekerja, lebih banyak bergaul kesana kesini, ya, lebih banyak marketing, lebih banyak ketemu orang, lebih banyak silaturahim. Ini juga kan kalau namanya mungkin murid semongkok, ya, lebih banyak silaturahim, tentu kan salah satu manfaat silaturahim itu adalah untuk mendatangkan rezeki. Ya. Jadi ini tuh akan memicu kita untuk lebih terbangun motivasinya, ya, kreativitasnya, daya ciptanya untuk lebih semangat dalam berusaha. Nah, contoh misalnya gini, saya sebagai seorang konten kreator lah, gitu ya, paling gampangnya. Saya sebagai seorang konten kreator. Nah, maka ketika dalam hajat saya atau dalam doa saya tuh banyak sekali mendapatkan inspirasi. Nah, inspirasi itu adalah salah satu tuah pusaka ini. Karena dia mendorong atau memotivasi kita untuk lebih giat bekerja. Itulah pamor kerejekian. Ya, kita akan lebih kreatif. Itu contoh untuk tuah kerejekian. Saya akan didorong lebih kreatif lagi, dan banyak datang ide-ide gitu ya, ide-ide yang kreatif untuk kita menciptakan sebuah video. Kalau misalnya penulis buku, ya lebih kreatif lagi dalam menulis buku atau mendapatkan ide-ide cerita, ya. Kalau yang bekerja di bidang jasa, insya Allah akan banyak datang klien-klien, ya tentu dengan cara kita nyebarin brosur atau kita banyak telepon, banyak silaturahim, ya gitu. Nah, itu yang tuahnya kerejekian. Sebenarnya banyak lagi pengalaman lain, cuma saya udah ada yang lupa lah gitu ya. Terus misal lagi nih yang kerejekian. Contoh, misalnya kita mau jual tanah atau mau jual properti lah, intinya mau mobil, rumah, segala macam gitu, asal jangan jual anak bini, ya gitu. Jangan jual gini nggak apa-apa, ya. Nah, itu kita mohon minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terus kita tahu ini ada sesuatu di dalamnya, coba kita suruh itunya, gitu. Tarik melalui energi ini, tarik supaya orang pada datang. Tarik radius berapa kilo, datang.
Nah, itu ada salah satu rekan subscriber kita udah saya kasih arahan gitu dan dia merasakan ya, untuk usahanya dibilang jasa. Dia ngerasain udah. Gitu. Ya, ini saya masukin dulu. Nah, terus bagaimana untuk yang tuahnya semacam kayak biar kewibawaan atau kederajatan lah sama. Bentar, saya tahu dulu. Nah, yang tuahnya untuk kederajatan sama. Ya, nanti itu akan memberikan semacam dorongan ya kepada kita atau kepada orang yang kita tuju. Misalnya gini, kita mau naik pangkat. Ya tentu kan kita mesti supaya hasil kerja kita dilihat oleh bos kita ini bagaimana, sehingga bos kita memberikan perhatian kepada kita. Ya tentu kinerja kita yang harus diperbaiki. Ketika kinerja kita itu terlihat baik di mata sang atasan, ya tentu otomatis sang atasan itu juga akan memberikan nilai lebih kepada kita. Satu, nilai lebih itu bisa lewat gaji. Ya, yang kedua lewat penghargaan. Penghargaan itu apa? Ya mungkin kita diberikan fasilitas, entah itu mobil, entah itu motor. Nah, yang ketiga adalah jabatan. Jadi bicara pusaka tuh bisa ngerembet kemana-mana ya. Pusaka yang saya punya nggak ya, saya lupa. Ada nggak pusaka yang istilahnya untuk menunjang karir jabatan gitu. Yang saya tahu sih ada Bendo Segodo gitu ya, Bendo Segodo. Nih, ini juga sama, masih Madura, saya suka Madura. Ya, Madura ini juga sama kayunya kayu kemuning. Ininya Konjung Renges. Nah, ini salah satu yang untuk derajat. Nih, ini apa namanya, pamornya ya semoga saya nggak salah. Ini pamornya adalah Bendo Segodo ya, Bendo Segodo. Nah ini ada ininya lagi, tangkis sebenarnya. Ini Bendo Segodo, bulat. Ya, nah ini rekan-rekan, Bendo Segodo. Nah ini pusaka ini dipercaya tuahnya adalah untuk misalnya buat rekan-rekan yang berkarir di militer atau di perusahaan. Ya, selain ini adalah untuk kerejekian, mengumpulkan harta kekayaan, dipercaya tuannya seperti itu, juga untuk meningkatkan derajat, ya, meningkatkan derajat, gitu. Nah, seperti apa ya? Otomatis kan gini, kerjanya seperti apa? Ya itu tadi yang saya bilang. Ya, tentu kinerja kita supaya kita pangkatnya naik. Supaya kita dinilai oleh atasan kita kinerjanya baik, ya kita harus kreativitas kita, memberikan sumbang dan saran kita kepada baik itu kepada perusahaan dan juga di depan artinya di mata si bos ya, kita terlihat baik. Tapi bukan berarti lu jadi penjilat, terus lu sodok kiri, sodok kanan, ya lu menghalalkan segala cara sehingga temen lu injek-injek, nggak boleh gitu ya. Itu pasti nanti akan kena hukum ya, baik itu hukum dari Allah maupun hukum dari manusia, dan itu pasti akan terjadi ya gitu. Jadi ya nih seperti ini ya, Bendo Segodo masih dari Tangguh Madura. Ya rekan-rekan semua, terus nah ini bekerja kepada kita, bisa nggak kita ngerasain? Bisa. Justru saya mengajak pada rekan-rekan semua supaya ini tuh bisa kita rasakan.
manfaatnya. Kita punya pusaka tuh kita harus ngerasain manfaatnya. Salah satunya untuk nge-backup itu tadi urusan kerezekian, ya, urusan pangkat, urusan percintaan atau perjodohan, dan macam-macam. Semua pokoknya manusia judulnya dari dulu sampai ke sekarang itu kurang lebih sama. Ya, urusan apa? Kerezekian, pangkat, ya, harta, ya, kerezekian tadi, harta itu tadi, pangkat, terus kerezekian, terus perjodohan atau percintaan, karir, jabatan, kesaktian, perlindungan, ya, kesehatan. Sama dari dulu sampai sekarang manusia problemnya ya muter di situ-situ aja. Nah, adanya pusaka-pusaka ini kan tujuannya apa? Untuk membantu atau memudahkan yaitu tadi urusan-urusan kita. Karena apa? Zaman dulu seperti di video yang lalu kan udah dijelaskan bahwasanya kalau zaman dulu kita itu ya berdoa selain kita mohon minta kepada Allah, kita bersyariat. Bersyariat kepada siapa? Ya kepada ulama-ulama. Ya kalau dulu ulamanya empuk. Gitu. Kalau ulama sekarang kita dikasih air atau dikasih garam. Ya kalau zaman dulu ya mahal, lebih mahal malah bikin beginian. Gitu ya. Dan kenapa kok orang-orang dulu menghargai sekali, menghormati sekali namanya pusaka? Iya, karena ini bisa dirasakan manfaatnya. Dan saya harapkan juga kepada rekan-rekan semua juga, insya Allah yang memiliki pusaka juga bisa merasakan tuah dan manfaat daripada si pusaka tersebut. Ya, oke rekan-rekan semuanya, saya rasa itu aja gitu. Ya, penjelasan singkat dari saya. Penjelasan, saya bukan ngajarin, tapi ini kita berbagi pengalaman. Saya berbagi pengalaman kepada rekan-rekan semua yang muda yang berpusaka. Jadi berpusaka tuh banyak untungnya. Karena apa? Kita ngumpulin doa. Ini kayak saya segini nih. Itu kan doa semua ini isinya. Doa dari sang empu yang membuat pusaka tersebut. Jadi saya misalnya gini, saya munajat doa, minta mohon sama Allah, ya Allah minta untuk urusan kelancaran rezeki. Ya kan udah ada tadi diwakili, itu ikut mengaminkan. Pun dengan makmum-makmum yang lain juga sama ikut mengaminkan kepada doa kita. Doa supaya sakti, supaya dikdaya, supaya bisa mempengaruhi orang atau ada pusakanya. Ya, tergantung pusakanya mau apa aja, tergantung kita bagaimana memperlakukan atau apa namanya ya memperlakukan si pusaka tersebut sehingga berfungsi tuah dan angsarnya kepada kita. Ya pusakanya apa aja, mau lurus kayak mau eluk kayak, hajat kita apa. Cuma memang lebih canggih lagi apabila pusakanya yang sesuai. Contoh misalnya misal untuk urusan kerezekian, kita cari pusaka lurus ataupun yang luk yang pamornya itu misalnya udan mas atau pendaringan kebak atau wasputa, ya seperti itu. Untuk misalnya urusan asmara, perjodohan dan lain perjodohan ya, terkait dengan perjodohan ya cocoknya misalnya kita pegang jaran guyang. Atau ada lagi satu lagi namanya Jokowaru, Kris Jokowaru, gitu. Ya, nah gitu aja rekan-rekan semua. Artinya pengalaman singkat saya yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan semua, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang udah mensupport ke video saya ini, bantu saya ini untuk mencapai 1000 subscriber. Tinggal sedikit lagi, gitu ya. Rekan-rekan semua tolong di-sharing, di-share ke alam semesta ya, ke alam goib, ke alam barzakh, ke alam malaikat, ke mana aja lah pokoknya di-share ya, supaya channel ini lebih berkembang. Ya, oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like serta buat yang baru datang untuk menekan subscribe. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.